Ya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Taib ayuhat talibat min fasli al-thani asyar allatina lam allatina ma zilna fi buyutikunna kaifa halukunna la'alakunna bi khairin wa fi sihhatin wa nas'alullaha ta'ala al-afiyata was-salamata fid dunya wal akhirah. Taib naltaqi hadzal yawm bihamdillah. Insyaallah sanwasil darsana fi darsil faraid. Wa qad akhadna ba'da al-mawdu' بعض المواد في هذه المادة منها أن أدلة على مشروعية الفرائض من الكتاب والسنة وكذلك ما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة. وقبل أن نواصل في الدرس نراجع قليلا اهتمنا وركزنا جيدا. Taib ayuhat talibat, perhatikan dengan baik ya. Perhatikan dengan baik. Kita akan murajaah sedikit sebelum nantinya kita melanjutkan pembahasan kita hari ini. Taib. Al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan at-tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan tarikah. Tarikah itu apa? Dia adalah harta peninggalan. Harta peninggalan siapa? Harta peninggalan si mayit, orang yang meninggal dunia. Ya, kalau bahasa kitanya apa? Harta warisan. Itu namanya apa? At-tarikah. Ya, atau dalam bahasa lainnya apa? Al-irthu, ya, warisan. Taib. Yang pertama yang harus kita tunaikan, ya. Yang harus kita tunaikan berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit, ya, sebelum nanti hartanya itu dibagikan menjadi harta warisan. Ya, yang pertama apa? Ketika mayit itu meninggal dunia pastinya apa? Dia butuh ya diurus ya oleh siapa? Orang-orang, baik di baik dikafani, dimandikan dulu, ya, sabunnya, dikafani, kemudian apanya? Kemudian digali kuburnya hingga dia dikuburkan. Ya, maka itu butuh harta juga yang harus dikeluarkan. Maka harta itu diambil dari mana? Ya, itu hartanya diambil dari harta si mayit. Ya, diambil dari harta si mayit. Kalau misalkan ongkos pengurusan jenazah itu sudah selesai dibayarkan, maka ada hak yang kedua yang harus ditunaikan oleh ahli waris sebelum mereka membagikan harta mereka sebagai harta warisan. Harta orang tuanya yang meninggal sebagai harta warisan. Yang kedua apa? Al-huquq al-muta'alliqah bi'aini tarikah kaddain. Hak-hak yang berkaitan dengan apa? Ainu tarikah. Dengan harta itu sendiri seperti apa? Misalnya hutang, ya. Hutang gadai. Ya, maka itu berkaitan langsung dengan harta tersebut. Maka wajib ya ditunaikan terlebih dahulu hutang-hutang si mayit tersebut, ya, dibayarkan. Uangnya dari mana untuk membayarkan hutangnya? Ya diambil dari apa? Dari harta si mayit. Misalkan ketika mayit ini meninggal dunia, ternyata dia masih memiliki hutang, misalkan 500.000, maka apa? Ya, dia diambil dari harta warisannya. Harta yang ditinggalkannya diambil dulu, kemudian dibayarkan hutangnya. Atau ad-duyun al-mursalah, atau hutang yang ditinggalkan yang itu tidak ada kaitannya dengan dengan ainut tarikah, dengan harta itu sendiri. Misal seperti hutang tanpa rohan, ya, hutang tanpa gadai, kemudian hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti zakat dan juga kafarah, ya. Kalau misalkan harta yang ditinggalkan oleh si mayit sudah masuk
waktunya untuk dikeluarkan zakat, tapi belum sempat dikeluarkan zakatnya oleh si mayit karena si mayit tersebut sudah meninggal dunia terlebih dahulu, ya. Maka apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan bagi ahli warisnya? Ya, menunaikan apanya? Kewajibannya. Kewajiban siapa? Kewajiban orang tuanya yang meninggal dunia untuk apa? Untuk mengeluarkan apa? Harta zakat. Dari apanya? Dari harta dia, ya. Untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Misalkan ketika dia meninggal dunia, dia sudah apa? Memiliki harta yang begitu banyak. Besoknya ketika ingin dia bayarkan, ternyata apa? Dia meninggal dunia terlebih dahulu. Sebelum dia membayarkan. Maka apa? Ya, wajib ya bagi ahli warisnya untuk membayarkan ya zakat tersebut. Disampaikan kepada atau ditunaikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Atau kafarah ya dan lain sebagainya. Atau kemudian ya yang ketiga ini al-wasiyah bisulus fa aqall li ghairi warithin. Atau misalkan si mayit ini memiliki wasiat kepada anak-anaknya bagi orang lain gitu ya. Dan wasiat ya, perhatikan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan wasiat. Boleh seseorang yang akan meninggal dunia untuk memberikan wasiat dengan syarat ya. Yang pertama, wasiat tersebut bukan untuk ahli waris. Wasiat tersebut bukan untuk ahli waris. Kalau wasiatnya untuk ahli waris, maka apa? Tidak boleh. Batal. Misalkan, ketika seorang ayah meninggal dunia, ya, dia memiliki anak 3. Yang pertama namanya Ahmad, yang kedua namanya Muhammad, yang ketiga namanya Aisyah misalkan. Nah, karena si ayah ini dia sayang banget sama Aisyah, ketika dia mau meninggal dunia dia berpesan, berwasiat, anak-anakku tolong nanti ketika ayah meninggal dunia ayah wasiatkan supaya sepertiga harta dari yang ayah miliki itu untuk Aisyah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah dia adalah apa? Ahli waris. Pokoknya setiap ahli waris si bapak tersebut tidak boleh mendapatkan wasiat. Tapi kalau misalkan wasiat tersebut diberikan kepada bukan ahli warisnya, ya, maka itu boleh. Contoh misalkan ada seseorang meninggal dunia, ya. Kemudian berpesan dia kepada anaknya, wahai anak-anakku, ketika ayah meninggal dunia, tolong nanti berikan, ya, ayah wasiatkan kepada kalian supaya sebagian harta dari ayah itu disodakohkan, diberikan, misalkan ke mahadiyah as-sunnah sepertiga dari harta ayah. Boleh atau tidak? Ya boleh. Ya ditunaikan, harus, bahkan wajib ya, wajib ditunaikan. Kemudian syarat yang kedua, ya itu untuk wasiat tidak boleh apa? Tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta orang tersebut. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Misalkan kata orang yang meninggal tadi, wahai anak-anakku, ketika ayah meninggal dunia, ayah berwasiat kepada kalian supaya nanti setengah dari harta ayah itu diberikan ke mahadiyah sunnah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu jatuhnya wasiat, dan wasiat paling banyak berapa? 1/3 dari harta orang yang meninggal dunia. Ya, kalau lebih dari 1/3 maka tidak boleh. Ya, karena di situ ada hak untuk ahli warisnya. Nah, kalau misalkan gini, ketika si bapak itu hidup, ya, ketika si bapak itu hidup, kemudian dia memberikan harta rumah kepada anak-anaknya. Ya, setiap anaknya misalkan dibagi rumah, satu orang satu, mobil satu orang satu. Itu masuk wasiat bukan? Tidak termasuk wasiat kalau itu ya. Kenapa? Karena si bapak itu masih hidup dan dia langsung yang membagikan. Tapi kalau pesannya itu ditunaikan setelah orang tersebut meninggal dunia, maka ya itu termasuk ke dalam wasiat. Yang terakhir baru kita apa? Setelah ongkos pengurusan jenazah, hutang-hutangnya ditunaikan, dibayarkan, kemudian juga apanya? Wasiatnya sudah ditunaikan, maka hal yang terakhir yaitu apa? Baru warisannya dibagikan. Tadi misalkan si ayah memiliki harta 1 miliar. 1.200.000.000 lah contoh. Kemudian apa? Si ayah tersebut dia memiliki hutang sebesar 100 juta. Sudah dibayarkan. Ongkos pengurusan jenazah misalkan sebesar 20 juta.
Kemudian si ayah tersebut berpesan supaya apa, memberikan dari 1 miliar itu berapa 100 juta untuk mahadiah sunnah misalkan. Sudah ditunaikan semuanya, maka harta sisa dari itu ya, itulah yang akan menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Tip. Ya. Kemudian ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan waris, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Ya, yang pertama tentang rukun-rukun waris, syarat-syarat waris, kemudian sebab-sebab waris, dan juga penghalang-penghalang seseorang mendapatkan warisan. Oke, sekarang kita bahas satu aja dulu tentang arkanul irthi. Ya, rukun waris. Rukun waris itu ada 3. Ya, kalau kalian perhatikan di sini ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Al-muwarris. Al-muwarris itu siapa? Yang mewariskan. Ada orang yang mewariskan. Artinya apa? Orang yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua al-waris. Al-waris itu pewaris, artinya orang yang akan mendapatkan harta warisan. Kemudian yang ketiga at-tarikah awil mal, yaitu harta warisan atau harta peninggalan. Kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, maka apa? Tidak bisa di situ apa? Dilakukan hukum waris. Contoh misalkan gini. Ada harta gitu ya. Ada yang mewariskan harta tersebut, akan tetapi ahli warisnya nggak ada. Misalkan gini, ada satu orang, dia hidup hanya sendirian, nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya saudara, karena semuanya sudah meninggal dunia, misalkan dalam sebuah musibah. Orang ini orang kaya gitu, dia tidak memiliki istri, tidak memiliki anak. Nah, ketika dia meninggal dunia, kan di situ ada harta ya yang dia tinggalkan, misalkan 1 miliar. Maka harta itu untuk siapa? Untuk siapa harta itu? Ya, maka itu diberikan kepada negara gitu ya. Untuk selanjutnya nanti dikelola dan juga diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, tidak bisa di situ apa? Diberlakukan hukum waris. Atau misalkan gini. Pewaris ada. Orang yang mewariskan ada. Artinya apa? Ahli waris ada, orang yang mewariskan juga ada. Orang yang mewariskan harta, dia sudah meninggal misalkan. Ahli warisnya ada. Tapi ternyata si yang mewariskan harta ini, yang meninggal ini, dia tidak memiliki harta. Hatta walaupun 1.000 perak gitu ya. Artinya apa? Dia orang miskin, gak punya apa-apa. Yang dia punya hanyalah yang dia pakai pada waktu itu. Maka apa? Yang diwariskan kepada anaknya. Ya paling barang-barang yang dia pakai saja gitu ya. Atau mungkin gak ada sesuatu pun yang bisa dia wariskan. Maka apa? Tidak berlaku di situ hukum waris. Ya, intinya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin memberlakukan hukum waris, maka apa? Wajib bagi kita untuk melihat dulu rukun-rukun waris. Yang pertama tadi ada al-muwaris, orang yang mewariskan. Pewaris atau ahli waris, kemudian at-tarikah awil mal, harta warisan. Kalau dari yang 3 ini tidak ada, maka apa? Itu tidak berlaku hukum waris. Tapi itu saja mungkin penjelasan Ana pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Dan syukran kepada yang sudah menyimak. Semoga ilmunya tambah bermanfaat. Dan juga dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum jami'a wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.